Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4871. Harvey York berkata ringan. Ini Big Brother Parada. Jika dia tidak cukup, kamu masih bisa memanggil Lisandro Parada. Sangat tidak mungkin untuk memanggil Tuan Parada. Saya pikir mereka semua akan bersedia memberikan jaminan untuk saya dan memastikan bahwa saya tidak akan bertindak sembrono atau melawan penangkapan. Bagaimana? Karena itu, Harvey York mengangkat bahunya dengan tatapan tenang. Inspektur Parada dan sekelompok detektif sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Harvey York dengan enteng menyebut 3 orang yang bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Inspektur Parada yang saleh dan menakjubkan bahkan tidak perlu menelepon saat ini. Dia tahu bahwa Harvey York pasti memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Parada. Apa kau tidak membawa ponselmu? Harvey York tersenyum. Mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Mendengarkan tamparan. Inspektur Parada menarik napas dalam-dalam. Melangkah maju dan menjatuhkan telepon Harvey York ke tanah. Lalu dia berkata dengan dingin. Pak, saya tidak peduli siapa Anda. Dan saya tidak peduli apa yang ada di belakang Anda. Ada, tapi di sini. Kaisar melanggar hukum dan rakyat jelata adalah kejahatan yang sama. Tidak ada yang bisa menginjak-injak martabat hukum Raja Negara Hasaya. Jika kamu pergi bersamaku sekarang, masih ada waktu. Jika tidak, satu kejahatan menghalangi urusan publik dan satu menghalangi keadilan. Kamu harus menjalani setidaknya 10 tahun lagi di surga. Mendengar ini, ekspresi Mandy Zimmer berubah. Dan tanpa sadar dia meraih tangan Harvey York. Eksekutif lain juga menjadi sedikit hitam. Dan sekarang hal-hal kecil benar-benar menjadi besar. Menyalahkan Harvey York, menantu dari rumah ke rumah. Karena tidak memikirkan hal-hal saat dia melakukan sesuatu. Sekarang dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga Presiden Zimmer. Dan penonton di sekitar semuanya disegarkan. Bagaimanapun, anak bajingan seperti itu, putra tertua, adalah keberadaan yang paling mereka iri dan benci. Apakah ada yang lebih nyaman daripada melihat generasi kedua yang merasa benar sendiri dibawa pergi oleh seorang detektif yang saleh dan menakjubkan? Pria berusia 5 tahun itu bahkan tersenyum pada Harvey York dan berkata dengan mulutnya, menantu laki-laki, segera istrimu akan tidur untukku untuk menyelamatkanmu. Retakan. Sebelum pria itu selesai berbicara, Harvey York melangkah keluar lagi. Mematahkan pergelangan tangannya yang lain. Apa? Jeritan melengking keluar. Dan pria dari 5 besar dan 3 pria tebal menggigil kesakitan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan berani menginjak salah satu tangannya lagi di depan Inspektur Parada. Tapi segera senyum licik muncul di wajahnya. Harvey York sangat impulsif. Kali ini dia mati. Inspektur Parada juga tertegun sejenak. Dan saat berikutnya dia sangat marah. Bajingan. Kamu menantang martabat Raja Hukum. Kamu ingin mati. Pada saat ini, suara agung datang dari satu sisi. Parada kecil. Mundur. Siapa yang menyuruhmu mengurangi daunnya? Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Muda York adalah dermawan dari keluarga Parada kita? Kerumunan bubar. Dan pada saat ini, sosok dalam seragam detektif putih masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah kepala kantor polisi Jinling, Felipe Parada. Dan melihat pria besar yang sering muncul di TV ini, para penonton di sekitar terengah-engah. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa di belakang panggung Harvey York begitu keras, sehingga dia bisa dengan mudah membiarkan kepala kantor polisi Jinling memberinya panggung. Dalam hal ini hari ini,
Tampaknya Inspektur Parada ditakdirkan untuk tidak dapat memimpin keadilan. Dan hampir pada saat yang sama, ada tamparan lembut di depan saya. Dikatakan bahwa keluarga Parada yang tersembunyi menutupi langit dengan satu tangan di Jinling. Saya tidak percaya di masa lalu. Tetapi sekarang, saya percaya itu. Sesosok yang juga mengenakan seragam detektif putih muncul. Keluarga Walsing Thompson. Jacob Thompson. Bab 4872. Jacob Thompson zaman sekarang. Meski juga memiliki arogansi playboy, namun mengenakan seragam detektif berwarna putih membuatnya tampak segar kembali. Yang paling penting adalah garis di bahunya satu lebih banyak daripada garis di bahu Felipe Parada. Felipe Parada melihatnya tanpa sadar. Lalu wajahnya sedikit tenggelam. Dan dia berkata dengan suara rendah. Divisi Pengawasan Kantor Polisi Gedung Pengadilan. Markas Besar. Mendengar nama yang agak asing ini, para penonton yang hadir saling memandang dengan cemas. Tetapi sekelompok detektif dan detektif di sekitar Felipe Parada bereaksi. Dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Orang-orang dari Departemen Pengawasan. Ini adalah departemen dengan kekuatan nyata yang mutlak. Departemen ini sangat rendah pada hari kerja, dan bahkan tidak memiliki rasa keberadaan. Namun, bisa memantau penanganan kasus dan kerja para kapolda di berbagai provinsi dan kota. Sederhananya, ini adalah pedang yang tergantung di kepala para kepala polisi di berbagai tempat. Bagus. Penglihatan yang bagus. Jacob Thompson dengan santai mengeluarkan sertifikat hitam pekat, dan melemparkannya di depan Felipe Parada dengan tamparan. Dan kemudian berkata dengan ringan, "Senang mengenal Departemen Pengawasan kami. Direktur Parada. Karena pencapaian besar dari keluarga Parada yang tersembunyi, Anda juga kagum dengan keluarga Walsing Thompson kami. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu dan menebus dosamu." Sudah selesai. Sudah selesai. Sertifikat milikku ini kertas bekas. Tidak ada cara untuk melakukan sesuatu. Hal-hal tidak dapat dilakukan dengan benar. Jadi saya minta maaf. Saya harus menggunakan kekuatan Departemen Pengawasan. Kau mengerti maksudku? Omong-omong. Wajah Jacob Thompson menunjukkan senyum yang bukan senyum. Dari awal hingga akhir, dia tidak menatap Harvey York secara langsung, tetapi sikap licik dan menyendiri. Adapun anggota keluarga almarhum, mereka semua memiliki senyum muram di wajah mereka. Tampaknya berpikir bahwa Harvey York sudah mati. Tidak peduli seberapa baik Felipe Parada. Tidak peduli seberapa baik hubungan antara keluarga Parada yang tersembunyi dan Harvey York. Felipe Parada juga tidak mungkin bergaul dengan orang-orang dari Departemen Pengawasan Kantor Polisi Umum Gedung Pengadilan saat ini. Tak lama lagi, Harvey York akan dibawa pergi oleh Felipe Parada sendiri. Bahkan menghadapinya secara langsung demi menyanjung Jacob Thompson. Memikirkan hal ini. Bahkan jika detektif Parada sedikit gugup barusan, dia sedikit lega. Bagaimanapun, di dalam hatinya, keadilan lebih besar dari segalanya. Harvey York, yang ingin memamerkan kekuatannya karena keluarga Parada yang tersembunyi, mendapat akhir seperti itu. Itu adalah siklus surga, dan pembalasannya tidak bahagia. Penonton di sekitar juga heboh. Adegan sebesar itu bisa lebih seru daripada menonton film. Di samping Jacob Thompson, Andrea Rowling yang juga mengenakan seragam, mengarahkan hidungnya ke Harvey York dengan ekspresi mendominasi saat ini. "York, kamu sudah selesai." Di mata Andrea Rowling, York yang bermarga ini telah berulang kali menghancurkan tata letak Araceli Hoffman. Sebagai akar rumput, dia pantas mati. Dia bersalah. Felipe Parada sedikit mengernyit dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara. Lalu dengan tenang menatap Jacob.
Thompson dan berkata dengan enteng. Divisi pengawasan kantor polisi gedung pengadilan memang menakut-nakuti orang sampai mati. Hanya saja kalian ingin menjadi tidak masuk akal dan menggertak orang lain. Jacob Thompson memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Dia akhirnya melirik Harvey York. Dan kemudian wajahnya penuh dengan penghinaan. Aku tidak masuk akal. Menindas orang lain. Ada penderita. Ada saksi. Ada orang mati. Dan ada hal-hal yang ingin disingkirkan dengan latar belakang. Tumpuk. Sepotong demi sepotong. Semuanya ditata di sini. Kamu tidak mengaku bersalah. Tetapi kamu masih berpikir aku menindas orang lain. Harvey York. Kamu lebih sombong daripada putra dan putri kami. Bab 4873. Ketika Andrea Rowling mendengar ini, dia juga memiliki mulut kecil yang manis. Dan dia tidak repot-repot mencemooh Harvey York. Seorang akar rumput belaka. Berpikir bahwa dengan dukungan keluarga Parada yang tersembunyi, mereka dapat memamerkan kekuatan mereka. Apakah dia tidak tahu jarak antara dirinya dan lingkaran atas? Belum lagi dia hanya nongkrong di Jinling. Bahkan di lingkaran atas. Jinling. Bukankah dia harus langsung berlutut ketika bertemu dengan lingkaran teratas negara H? Pada saat ini, Mandy Zimmer tanpa sadar melangkah maju dan berkata, "Pejabat ini, kami dapat membayar permintaan penggugat kami." Tamparan. Retakan. Jacob Thompson menamparkan wajah Mandy Zimmer dengan backhandnya. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Dan melihat Mandy Zimmer, yang ada di seluruh negeri, ditampar begitu saja oleh Jacob Thompson. Dan wajah Andrea Rowling tiba-tiba menunjukkan ekspresi bercanda yang setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Jelas, Andrea Rowling sangat menyadari gaya perilaku Jacob Thompson. Dan bukannya dia tidak mengasihani Mandy. Tapi Jacob Thompson selalu bertindak hati-hati. Karena dia ingin membunuh Harvey York. Dia pasti punya cukup alasan. Dalam hal penyelidikan mereka terhadap Harvey York, Harvey York pasti akan sangat marah dengan tamparan ini. Dalam hal ini, selama dia marah dan menembak, maka Jacob Thompson bahkan jika seseorang menembak dan membunuh yang bermarga York, saya khawatir tidak ada yang berani mengatakan tidak. Ekspresi Felipe Parada sedikit berubah saat ini. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jacob Thompson, Zimmer selalu menjadi korban. Bagaimana kamu bisa? Tamparan. Jacob Thompson kasar dan menamparkan backhand-nya lagi. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Seteguk darah menyembur keluar. Dan Felipe Parada terhuyung-huyung oleh tamparan itu. Untungnya, detektif di belakangnya mendukungnya tepat waktu untuk mencegahnya jatuh. Namun, arogansi dan dominasi yang ditunjukkan Jacob Thompson saat ini, ada semacam arogansi yang membuat penonton kewalahan oleh satu orang. Tertanam. Harvey York benar-benar akan ditanam hari ini. Tidak jauh. Beberapa mata tersenyum dari kerumunan menyapu. Jelas. Drama besar yang dilukis Thompson Tian hari ini tidak hanya dipersiapkan dengan baik, tetapi juga memiliki banyak penonton. Bahkan wajah Rosario Huertas pucat dan dia ingin membantu Harvey York. Tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Tuan Muda York. Atau aku akan membiarkan ayahku dan yang lainnya. Harvey York tersenyum dan menghentikan Felipe Parada yang hendak menelepon. Lalu melangkah maju dan menghadap Jacob Thompson dengan ekspresi tenang. Jacob Thompson tidak perlu membuat gerakan. Hanya untuk melihat ke belakang. Beberapa pria berseragam maju satu langkah. Dahi Hao. Jelas. Selama Harvey York memiliki niat untuk melawan, mereka pasti akan menarik pelatuknya secara langsung. Dan wajah Andrea Rowling bahkan lebih lucu. Bagaimana sutra gantung bisa berjuang dalam kesulitan seperti itu? Selain berlutut, apalagi yang bisa saya lakukan? Bagaimana dengan tangan yang bagus? Bagaimana dengan koneksi yang tak tertandingi?
Benar-benar ingin membunuh seseorang. Mereka adalah cara yang bodoh. Aku sedikit penasaran. Harvey York mengabaikan senjata api di sekitarnya. Lalu menyipitkan mata ke arah Jacob Thompson dan berkata dengan penuh minat. Pertunjukan besar hari ini. Apakah Anda mempersiapkannya dengan hati-hati untuk saya? Atau apakah Araceli Hoffman membuat rencana di balik layar? Mata Jacob Thompson sedikit menyipit. Seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York akan mengatakan hal seperti itu. Dia berkata dengan ringan. Bagaimana jika itu aku? Bagaimana jika itu Tuan Muda Hoffman? Jika itu Araceli Hoffman. Saya pikir polanya tidak lebih dari itu. Jika itu kamu. Aku akan berpikir bahwa sebagai orang yang ditakdirkan untuk tidak dapat naik. Kamu telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Tapi tata letaknya terlalu kecil. Tidak heran kamu tidak bisa bersaing dengan Hector Thompson. Bab 4874. Wajah Jacob Thompson sedikit berubah. Apakah Anda kenal Hector Thompson? Hector Thompson adalah putra tertua dari keluarga Thompson, pewaris The Vault, dan pesaing terbesar Jacob Thompson. Jika Harvey York ada hubungannya dengan Hector Thompson, Jacob Thompson akan ditendang di pelat besi hari ini. Harvey York, yang melihat melalui pikiran Jacob Thompson, tersenyum ringan. Anda dapat yakin. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menggerakkan saya, Hector Thompson tidak hanya tidak akan main-main dengan Anda, mungkin dia akan berterima kasih. Sayang sekali kamu tidak memiliki kemampuan. Dan dilihat dari ekspresimu, pertunjukan hari ini juga aransemenmu sendiri, kan? Namun, kamu tidak menyapa Araceli Hoffman sebelum kamu datang. Kalau ada cacat dalam tata letak kali ini, dan saya ditampar wajah ke arah yang berlawanan, bagaimana Anda akan menjelaskannya? Apakah Anda punya ide, bajingan? Kematian sudah dekat, dan kamu masih berbicara omong kosong di sini. Andrea Rowling dibuat marah oleh Harvey York. Apakah kamu pikir kamu bisa membiarkan kami melepaskanmu dengan berpura-pura mengatakan beberapa patah kata di sini? Candaan. Kau hanya memikirkan omong kosong. Tuan Thompson. Berhenti bicara omong kosong dengan nama keluarga York. Ambil itu dan masuki penjara untuk melihat apakah itu mulutnya atau cara kita. Harvey York tampak acuh tak acuh. Sedikit menyipitkan mata. Dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, kerumunan yang semula ramai didorong ke samping lagi. Detik berikutnya, sekelompok pria dan wanita yang mengenakan pakaian Cina muncul dengan arogan. Beberapa orang dari divisi pengawasan kantor polisi umum gedung pengadilan mencoba untuk menghentikan kelompok, tetapi didorong oleh beberapa penjaga keamanan berjas. Jacob Thompson melirik. Dan segera sedikit mengernyit. 10 keluarga teratas. Keluarga Sandong Chiba. Lina Chiba. Pada saat ini, Lina Chiba mengenakan pakaian Givenchy. Dan jahitan yang indah membungkus sosoknya. Membuat seluruh dirinya terlihat menawan dan menawan. Kaki panjang gading itu bahkan lebih menarik perhatian saat berjalan. Dia datang dengan embusan angin yang harum. Dengan auranya sendiri yang menyendiri dan tidak mengizinkan orang asing masuk. Bahkan Andrea Rowling yang cantik di depannya pun merasa malu karena angsa telah berubah menjadi itik jelek. Namun, Lina Chiba, yang suka memerintah, memiliki 3 bagian kegugupan, 3 bagian kecemasan dan 4 bagian kekhawatiran di matanya saat ini. Bahkan jika dia sombong seperti Jacob Thompson, dia tidak berani terlalu tidak sopan kepada Lina Chiba saat ini. Tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Chiba. Andrea Rowling juga melangkah maju untuk memberi hormat. Saudari Lina, mengapa Anda ada di sini? Lina Chiba sedikit mengangguk pada mereka berdua. Matanya jatuh ke lapangan. Dan kemudian dia sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Jelas.
Dia telah melihat ketegangan di lapangan. Terutama ketika dia melihat tamparan di wajah Felipe Parada. Dia semakin menyadari bahwa ada konflik besar di sini. Andrea Rowling cemberut bibirnya dan berkata, York, yang tidak memiliki mata panjang, berani menghancurkan tata letak Tuan Muda Hoffman dan membunuh Fernando Weiner. Kami secara alami ingin membawanya kembali. Tarik napas. Jacob Thompson di satu sisi tidak bisa membantu tetapi memutar matanya dan mengutuk seorang wanita bodoh di dalam hatinya. Beberapa hal dapat dilakukan, tetapi tidak dikatakan. Berbicara, itu hanya akan memberi lawan alasan untuk mengkritik. Itu sebabnya dia menyukai Fatih Kuilanlan dan tidak menyukai Andrea Rowling. Wanita ini cantik, dan memiliki sosok yang baik. Tetapi dia tidak memiliki otak. Jika seseorang secara tidak sengaja membunuhnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Nona Chiba, jangan dengarkan omong kosong Andrea Rowling. Thompson Tian mengecat seragamnya. Saya datang ke Jinling kali ini untuk mengambil tugas divisi pengawasan untuk mengawasi penanganan kasus kantor polisi Jinling. Bab 4875. Kami baru saja mendapat tip. Perusahaan istri Harvey York. Seorang karyawan meninggal. Keluarga karyawan itu marah. Ketika mereka ingin memperjuangkan kompensasi, mereka diinterupsi oleh Harvey York. Selanjutnya, kepala polisi Jinling diduga menutupi tersangka. Jadi kami akan mengambil tindakan dan membawa tersangka pergi. Kami akan menanganinya sebagaimana mestinya. Dan mengembalikan kami langit biru di negara Ha dan langit cerah di Jinling. Kata-kata Jacob Thompson semakin keras. Dan di penghujung hari, semua penonton di sekitarnya dapat mendengarnya. Semua orang mulai bertepuk tangan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bertepuk tangan untuk menjunjung tinggi keadilan Jacob Thompson. Setelah mengatakan ini, Jacob Thompson menatap Lina Chiba dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu apa yang dilakukan Nona Chiba di sini. Lina Chiba menatap Harvey York dengan penuh arti. Dan segera dia menganalisis situasi saat ini berdasarkan informasi yang dia miliki. Hanya bisa dikatakan bahwa pria bermarga York ini benar-benar arogan. Dia tidak hanya berani menyinggung perasaannya, tetapi bahkan keluarga Walsing Thompson. Keluarga Jinling Hoffman, tidak memberi muka sama sekali. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuk Lina Chiba. Ini nyaman baginya untuk menangani Harvey York dengan tidak bermoral. Lina Chiba, yang pada awalnya masih cemas berujung tiga, berubah menjadi pandangan yang menyenangkan pada saat ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin harus berlutut dan bersujud di depan Harvey York ketika dia tiba hari ini. Tapi dengan adegan ini, siapapun yang bersujud mungkin tidak yakin. Memikirkan hal ini, Lina Chiba tidak menyembunyikannya, tetapi berkata perlahan, ayahku secara tidak sengaja jatuh ke dalam kejahatan beberapa hari yang lalu, dan ingin menunjukkan kepadanya masa lalu dengan nama keluarga York. Adapun kelemahan ayahnya dan hampir lumpuh pagi ini, Lina Chiba pasti tidak akan mengatakannya dan menamparkan wajahnya. Tuan Chiba jahat. Jacob Thompson tampak aneh. Nona Chiba, keluarga Sandong Chiba Anda juga salah satu dari 10 keluarga teratas. Sangat mudah untuk menemukan Master Feng Shui. Bahkan jika pergi ke Gunung Longhu untuk mengundang orang-orang dari Tianxi Mansion, itu tidak sulit. Kan? Mengapa datang untuk mengundang menantu dan pembohong seperti Harvey York? Jelas, Jacob Thompson juga tahu bahwa Harvey York membuka Jifu Hall. Tetapi dia tidak terlalu mengerti. Bagaimana mungkin seseorang seperti Harvey York masuk ke mata keluarga Chiba di Sandong? Apakah benar-benar ada sesuatu yang istimewa tentang dia? Lina Chiba berkata dengan ringan, situasi ayahku tidak serius. Tetapi ini istimewa. Dan 3 agama dan 9 kelas semacam ini. Orang-orang di Tianxi Mansion tinggi. Mereka mungkin tidak mau mengambil tindakan.
Dan itu terlalu merepotkan. Dan saya mendengar bahwa orang ini, Harvey York, hanya memahami beberapa metode dari 3 agama dan kelas 9, dan dapat menangani hal yang jahat. Jadi, aku akan membiarkan dia pergi dan melihatnya hari ini. Mendengar kata-kata Lina Chiba, ekspresi Jacob Thomson dan Andrea Rowling berubah secara bersamaan. Wajah keluarga Chiba disandung akan diberikan apapun yang terjadi. Ini tidak lebih baik dari keluarga Parada yang tersembunyi. Karena ini adalah 10 keluarga teratas. Selain itu, Tuan Chiba memiliki sesuatu untuk dilakukan. Beraninya para junior ini menghentikannya. Namun, jika Harvey York pergi seperti ini, Jacob Thomson akan sangat enggan. Game hari ini dapat dianggap sebagai apa yang dia hasilkan setelah melelahkan otak kecilnya. Bagaimana dia bisa berdamai ketika Harvey York pergi? Hanya saja, Tuan kami York adalah orang besar. Saya memintanya untuk mengundangnya beberapa kali. Dan dia menolak saya. Lina Chiba secara alami dapat melihat ekspresi Jacob Thomson dan yang lainnya. Dan dia tidak keberatan menjualnya saat ini. Hari ini saya harus mengundangnya sendiri. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa mengundangnya. Jika tidak, Tuan Thomson dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.